Oke, halo Sobat FVB, selamat malam. Oke, sebentar ya. Sharing ilmu bareng FPB bersama Gisela Rosa Senja. Oke, kita pin dulu. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke. Halo, selamat malam Sobat FVB. Sebentar ya. Jam maba. Oke. Bentar ya teman-teman. Oke. Halo, selamat malam Sobat FPB dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat menjalani perkuliahan walaupun masih di masa pandemi ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir untuk menyaksikan sharing bareng kembali dengan narasumber kita pada malam hari ini. Udah 1 bulan kita tidak sharing-sharing, dan pada malam hari ini kita akan kembali sharing bersama dengan narasumber kita dari program studi pendidikan keagamaan Katolik angkatan tahun 2020. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh membahas tentang apa sih sebenarnya metode pembelajaran yang seru, yang menyenangkan di masa pandemi ini, terlebih mungkin teman-teman yang udah bosan banget ya kuliah daring terus di rumah. Nah, nanti kita coba akan tanya-tanya nih sama narasumber kita, karena kalau tidak salah nih teman-teman, narasumber kita ini juga udah mulai kuliah offline secara bertahap. Wow, jadi bisa ngerasain kuliah offline dan kuliah online. Oke, dan sebelumnya aku mau ingetin juga ke teman-teman semuanya, kalau misalkan nanti teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, pernyataan, terus misalkan mau ikut sharing bareng, itu boleh langsung aja tulis di kolom komentar supaya nanti bisa dibacakan langsung dan dijawab langsung oleh narasumbernya. Nah, kalau gitu aku mau undang narasumber kita pada malam hari ini. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Kayaknya aku udah hampir lupa cara ngundang orang gitu. Oke. Oke. Halo Gisel. Halo Kak, Oke. Sebelumnya suara aku terdengar dengan jelas gak di tempat kamu? terdengar dengan jelas Kak. Oke, terdengar ya. Nanti teman-teman di sini juga boleh bantu kasih tahu ya kalau misalkan aku atau narasumber kita pada malam hari ini ada gangguan jaringan, suaranya mungkin pelan atau ada sedikit ngadet-ngadet mungkin di layar teman-teman. Nanti bisa tolong bantu kasih tahu di kolom komentar ya. Oke. Gisel, silahkan yuk kenalkan diri kamu sama teman-teman di sini. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Paula. Halo teman-teman semua, nama saya Gisel Rosa Mistika Sanjaya, biasa dipanggil Gisel atau San. Aku prodi Pendidikan Keagamaan Katolik angkatan 2020. Sekian dari aku. Oke, salam kenal ya Gisel ya. Kenal Kak. Oke, nah aku juga kayaknya aku belum pernah ketemu kita ya. Ini pertama kali kita ketemu langsung lewat live pada Iya, malam hari ini, walaupun kita sebelumnya udah chat-chatan gitu. Tapi akhirnya hari ini terlaksanalah kita untuk sharing bareng sama teman-teman. It's okay kalau misalkan nanti ini juga bakal di save live hari ini ya, jadi nanti bisa dilihat siaran ulangnya gitu ya. Oke, Gisel,
Aku panggilnya Gisel bener ya? Iya benar. Oke. Saat ini kesibukan kamu apa nih, Gisel? Sibukan aku kuliah doang sih Kak. Kuliah aja nih ya? Sama organisasi. Oke, kuliah sama organisasi. Kamu angkatan 2020, berarti itu sekarang kamu semester berapa sih ya? Semester 3 kah? Bener Tiga, gak ya? Semester 3, oke. benar. Semester 3. Oke. Sebelum kita jauh lebih membahas tentang perkuliahan di pendikat, mungkin boleh dong diceritain kesibukan kamu di organisasi ini. Sekarang kamu ikut organisasi apa gitu ke teman-teman yang ada di sini? Aku ikut HMPS Pendikat, jadi Himpunan Oke. Mahasiswa Pendikat. Ah, Aku jadi staf organisasi dan kepribadian di situ. Terus aku juga ikut dalam YCS Atmajaya. Di oke. situ aku juga sempat dapat kepanitiaan menjadi Hmm. sekretaris dan bendahara dalam Gebrak Indonesia 2021 kemarin. Sama paling organisasi di paroki sih Kak, jadi petugas admin dalam gereja. Oh, oke. Berarti ya selain kesibukan di kampus, ternyata kamu juga ada kesibukan di luar kampus ya, di paroki kamu. Tadi kamu ikut HMPS ya, itu dari prodi pendikat. Terus tadi ikut tadi CS juga, kepanitiaan juga langsung ya, jadi sekben saat itu acara Gebrak Indonesia. Terus kamu juga aktif di paroki kamu. Oke. Ngomong-ngomong, kamu di paroki mana, Gisa? Di paroki Ratu Rosari Gereja Jagakarsa. Oh, Paroki Jagakarsa. Jagakarsa. Oke, oke, oke. Ya, nggak begitu jauh-jauh banget lah ya dari kampus ya. Jauh sih. Oke. eh, jadi kesibukan berarti tetap ya, satu mahasiswa, kedua organisasi, dan ketiga tadi ada di apa di paroki kamu, di gereja kamu. Nah, selama ini kamu udah menjadi mahasiswi aktif di program studi pendidikan keagamaan Katolik. Nah, mungkin boleh sedikit sharing pengalaman kamu dari dasarnya dulu deh. Dari dasarnya cerita kamu akhirnya bisa masuk ke Unika Atmajaya dan gimana ceritanya kamu bisa masuk ke prodi pendidikan. Silakan Gisel. Oke, terima kasih Kak. Jadi awalnya itu aku juga bingung mau ngelanjutin kemana awalnya pas SMK, tapi terus selalu dapet tawaran dari paroki juga karena aku Oke. kecimpung ke sana. Terus bilang itu Atma Jaya lagi buka tuh, kayaknya kamu Hmm. cocok jadi guru. Oke. Coba aja. Terus ya udah aku coba cari-cari tentang Atma Jaya dan ketemu nih ilmu uh, sama papa saya juga waktu itu nyaranin sih ilmu teologi. Terus pas aku lihat ilmu teologi, pendidikan ilmu teologi itu kan udah berubah ya, jadi pendidikan Oke. keagamaan Katolik. Betul. Ya terus akhirnya di situ aku mulai cari tahu tentang dosennya, tentang kegiatannya. Terus ternyata di paroki aku juga ada kakak tingkatku juga ada yang masuk situ. Ah, oke. Jadi mulai tertarik gitu, apalagi pas SMK juga aku ngelihat guru agamaku itu beliau ngajarnya asik banget pas SMK Oke. dan SMP gitu. Oke, oke. Jadi dari situ udah menetapkan diri sih mau menjadi katekis dan mungkin ini jalan Tuhan yang Tuhan kasih gitu Oke, jadi guru betul. agama. Jadi dari situ sih Kak aku tertarik menjadi masuk ke Atmajaya jurusan pendidikan agama Katolik. Oke, walaupun tadi kamu sempat bilang di awal sebenarnya masih agak bingung mau ngelanjutin kemana, tapi akhirnya dapat masukan juga dari sekolah, dari papa, untuk coba aja nih Unikat Meja lagi buka pendaftaran ada buat calon guru gitu. Nah, dari situ kamu langsung panggilan lah ya, ini bisa dibilang seperti panggilan, kamu langsung, oh kayaknya aku mau masuk teologi ya. Dulu namanya teologi ya. Dulu di pendidikan itu masih teologi, tapi udah berubah jadi pendidikan keagamaan Katolik. Terus tanpa pikir panjang, dan karena kamu juga melihat pengalaman guru kamu dari SMP SMK, terus ternyata tadi punya kakak tingkat juga ternyata dari parokinya, ternyata satu prodi juga, jadi akhirnya kamu semakin apa ya, semakin kuat dengan kepercayaan kamu. Oke, kita ambil pendikat gitu. Saat itu kamu bener-bener langsung daftar pendikat di Atmajaya kah? Nggak ada pilihan lain? Pilihan pertamanya emang pendikat sih Kak, pilihan Oke, pilihan keduanya pertama. PGSD. Oke, pilihan pertama pendikat, pilihan keduanya PGSD. Tapi tentu saat itu memang benar-benar keinginannya adalah di pendikat ya gitu. Iya, Oke, berarti ini memang sudah dari awal
punya keinginan, sudah punya panggilan untuk masuk di prodi pendikat. Nah, kan ini dari keinginan diri kamu sendiri nih, Gisel. Dari awal pengen masuk pendikat Atmeja ya. Nah, boleh dong diceritain selama kamu kuliah, satu tahun ada nggak ya kamu kuliah 2020? Oh ya, satu tahun Ada. lebih lah ya, satu tahun lebih. Satu tahun lebih kamu kuliah di pendikat sesuai dengan keinginan kamu, pengalaman dari kamu mahasiswa baru sampai sekarang udah semester 3. Bebas, pengalaman suka boleh, pengalaman dukamu juga boleh, apapun pengalaman dari awal kamu masuk kuliah, dari maba sampai sekarang kamu bisa jadi mahasiswa semester 3. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Untuk pengalaman pasti banyak yang suka, banyak yang dukanya juga ya, Kak. Apalagi awal itu kan masih online dan udah Oh masuk iya, kuliah betul. gitu. Aku udah takut duluan gitu. Karena nggak bisa bersosialisasi dan nggak bisa menyeimbangkan karena online. Oke. Mm-mm. Jadi waktu awal banget kaget, masih kaget gitu. Oh, ternyata Oke. kuliah ini ya, cara ngajarnya udah beda gitu sama sekolah kan. Terus di Mm-mm. situ awalnya sempat panik karena dikasih tugas, Oke. besoknya disuruh kumpulin. Itu Oh, udah panik banget aku. oke, Tapi oke, oke. tapi untungnya teman-temanku pendikat tuh kakak tingkatnya juga baik-baik banget gitu, dia mau ngasih saran. Aku masih ingat dulu awal tuh aku sempat nanya gitu Mm-mm. uh, ke Kak Dimas kalau nggak salah, kakak tingkatku yang waktu itu Oh, jadi oke. satu tema penyambutan mahasiswa baru. Nah, di situ beliau bilang kalau di perguruan tinggi atau kuliah emang masih meraba-raba seperti apa jalannya. Jadi nggak Oke. apa-apa, kita belajar aja dulu, kalau nggak ada yang tahu ya udah tanyain aja, jangan jangan Mm. diem aja, karena kalau diem aja kita nggak bakal tahu gitu. Oke, oke, Terus betul, betul. terus di perkuliahan itu kita nggak cuma menghafal kata-kata, menghafal Ah, materi yang dosen kasih ya, kita lebih kayak memahaminya lebih dalam. Kalau dari bahasa kita itu mungkin merenungkannya, lalu oke, benar. di-sharingkan kembali. Yes. Jadi walaupun ada dukanya, kesulitannya, tapi dalam kesulitan itu ya aku juga jadi belajar, makin tahu, makin banyak. Dan aku nggak sendirian juga di situ, ada banyak-banyak Oke, teman betul. seperjuangan yang membantuin aku juga. Mm-mm. Itu sih Kak, yang paling berkesan. Oke. Eh, itu menjadi memori yang benar-benar tajam ya, karena kamu masuk dari awal pandemi ya, dari awal pandemi, shock banget pastinya dari dulunya sekolah SMA terus harus masuk ke perguruan tinggi, pasti metode metode pembelajarannya kan pasti berbeda jauh gitu ya. Apalagi tadi kamu bilang baru dikasih tugas hari ini, besok udah harus dikumpulin. Nah, itu benar-benar menjadi oh my god, tugas gitu kan. Dan tapi it's okay, gak apa-apa karena pelan-pelan kan pasti kita juga bisa apa ya, beradaptasi tentunya. Dan tadi kamu juga udah bilang ternyata kakak tingkatnya juga baik-baik. Tadi Kak Dimas disebut nih, ada nggak Kak Dimas, nanti kasih tahu Kak Dimas deh. Ternyata Kak Dimas salah satu orang yang berpengaruh juga sebenarnya ya di prodi pendikat ini. Dia tuh emang menjadi panutan juga, ternyata juga panutan kamu juga ternyata ya. Kalau misalkan kuliah, ya kalau tidak paham ya kita tanya sama-sama gitu, kita pelajari sama-sama, karena kalau nggak gitu ya betul tadi yang sudah kamu ceritakan, kita nggak bisa sendiri-sendiri kayak gitu ya. Oke, Iya. eh tadi kan itu dari awal kamu kuliah ya. Sekarang itu kan kalau nggak salah per tanggal berapa ya? 8 November kemarin kalau nggak salah, mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 itu udah boleh kuliah offline. Betul ya? Iya Kak, Berarti kamu udah nyoba kuliah offline lah ya? udah Kak 3 minggu. Oke, 3 minggu itu full atau enggak? Enggak, cuma hari Kamis doang. Lalu Oke, sekarang mulai 3 hari lagi. oke. Jadi belum rutin setiap hari ya, selang-seling. Jadi ada yang offline dan juga ada yang online. Nah, hmm, agak lama ya dari tahun kemarin kamu masuk, sekarang baru nyoba offline. Gimana tuh perasaan kamu yang tadinya, waduh belum kenal nih teman-temannya, atau nggak tahu dosen-dosennya, terus harus ketemu langsung setelah 1 tahun belajar daring itu gimana? Oke Kak.
Nah, pengalaman pertama tuh mungkin dari online kan dulu beradaptasi dari offline ke online, sekarang beradaptasi lagi dari online ke offline. Oh, oke. Susah ya, balikinnya udah terlalu nyaman. Jadi udah terlalu nyaman gitu ya. Oke. Bangun tidur udah langsung megang HP, sekarang harus siap-siap bangun Oke. pagi, mandi. Betul, betul, betul. Nah, buat aku pengalaman offline tuh seru sih, cuma mungkin Oke. ya emang saya agak capek karena udah terlalu lama di rumah, udah Oke, lupa betul. jalan, terus tiba-tiba kaget disuruh jalan jalan panjang, naik kereta dulu, makan Oke, waktu, betul. emang capek, tapi pas nyampe di kuliahnya, nyampe offline-nya, nyampe materinya, itu lebih masuk sih Kak menurut aku. Oh, Kita ketemu oke. langsung dengan dosen, yang awalnya aku kira mungkin agak galak, tapi ternyata enggak gitu. Pas Oke. perkuliahannya sering sama, sering senyum. Jadi Mm, kita lebih satu sama lain lebih dekat. Terus, Om, kan materinya dikasih. Yang kemarin itu kan aku belajar media pembelajaran dan menggunakan lab komputernya Atma. Itu jadi lebih jelas. Jadi dikasih oke. materi, kita langsung praktek. Dan kita langsung Ah, tahu, oh begini ternyata. Jadi oke. materinya lebih nyangkut di otak gitu. Kadang kalau online kan mungkin kita bisa sambil ngapain, sambil tidur, nah, gitu kan. Jadi fokusnya kebelah gitu. Tapi mungkin kalau Oke. offline lebih memperhatikan. Jadi, Emang nih ya, kalau misalkan kelakuan mahasiswa lagi kuliah online tuh ada aja yang dilakuin. Masih pakai baju tidur, ada yang cuman atasannya rapi, bawahannya enggak, misalkan. Atau di depannya itu ada makanan tuh buat cemilan gitu, ada minum gitu. Emang kalau susah ya, dari yang awalnya kamu udah terbiasa offline, terus kamu beradaptasi kuliah pertama kali harus online ya. Harus online, aduh, pembelajarannya kayak gini, dan agak susah nangkap materi ya. Aku setuju banget sih kalau kuliah online itu malah banyakan ngantuk ya kalau aku pribadi. Aku pribadi nih ya, aku pribadi, aduh ngantuk gitu kan. Jadi deket kasur, bentar deh tiduran. Ketahuan kali ini ya Bapak Ibu dosen. Oke, berarti terus kamu offline lebih lebih nyaman offline berarti kamu ya, walaupun baru 3 minggu kuliah offline. iya, Oke, lebih suka kuliah offline dibanding kuliah online. Nah, berarti kan sekarang kan selang-seling ya kuliahnya, ada yang kuliah daring, ada yang kuliah tatap muka secara langsung. Itu menyulitkan kamu nggak sih sebenarnya, kayak akhirnya kamu tuh kebelah dua pikirannya, harus fokus yang apa, ke yang daring, harus fokus yang ke secara tatap muka langsung. Itu konsentrasi kamu keganggu nggak sih, harus kuliah ganti-gantian kayak gitu? uh, jujur banget mungkin iya Kak. Karena ada Oke. ada dua mata kuliah dalam hari pertama itu misalnya kayak tadi, pertama itu mata kuliahnya online, lalu yang kedua itu offline. Sedangkan mata kuliah Oh, pertama selesainya itu jam 11.40 dan yang kedua itu jam 1, sedangkan aku OTW itu 2 jam. Jadi oke. jam 11 sudah harus OTW, sedangkan kuliahnya belum selesai yang pertama yang online. Ah Jadi ya OTW-nya betul. sambil online. Jadi naik kereta juga sambil dengerin kelas Oh, gitu. oke, jadi sulit ngebagi di waktunya kali ya. Tapi kalau tapi sebenarnya keganggu juga dong ya kalau misalkan materi kamu harus di kereta sambil dengerin Bapak Ibu dosen jelasin materi gitu ya. Karena ya mau tidak mau, yang satu tidak mungkin setiap Senin kamu harus mengorbankan kuliah onlinemu itu atau ganti-gantian cekal nanti gitu kan ya. Harus tetap dilakuin gitu. Berarti sulit ngebagi waktunya karena waktu offline dan online-nya itu mungkin jaraknya terlalu dekat ya. Tapi setuju sih kalau misalkan aku pun kayak gitu, kayaknya aku kayak kamu deh. Di kereta aku sambil dengerin dosen kuliah, sambil dengerin dosen memberikan materi gitu ya. Jadi di kereta sambil kuliah, karena memang jarak dari rumahku ke kampus tuh memang cukup jauh gitu ya. Kamu kan 2 jaman ya, ya sama lah kita kurang lebih 2 jam. Itu pasti memakan waktu di jalan banget. Oke, tadi itu kita bahas tentang kuliah daring dan kuliah offline ya. Nah, hmm, pasti ada perbedaan yang signifikan lah ya metode pembelajaran yang kamu terima sama offline sama dan online ini gitu. Nah, ada nggak sih metode pembelajaran Bapak Ibu dosen yang kamu
paling suka gitu cara ngajarnya seperti apa? Atau mungkin menurut kamu itu sangat efektif diterapkan selama kuliah online? Ada nggak? Ada Kak. Jadi Bapak Ibu dosen yang Hmm. aku mengajar itu kebanyakan dia nggak terpaku melalui materi, dia membebaskan Oke, para mahasiswanya untuk berpendapat. Jadi oke, melibatkan melibatkan ide-ide para mahasiswanya juga gitu. Itu yang menurut aku sangat inspiratif ya, karena kalau online kan kita juga bosan ngedengerin dia terus gitu. oke, Jadi betul, betul. mereka menyediakan waktu untuk kita juga ikut berbicara, ikut mengasih ide tentang materi yang dia beri kasih gitu. Itu sih Kak. Oke, Lalu jadi tetap mereka ada. Oke, silakan, silakan yang bisa uh, lanjutkan. ya dia mengasih motivasi kita juga. Perbedaan antara online dan offline mungkin nggak terlalu banyak sih Kak. Tapi Oke. terkadang untuk kayak kerja kelompok itu menurut aku lebih efektif saat offline sih Kak. Oke. Jadi ada interaksi ya Bapak Ibu dosen itu mau mendengarkan apa sih pendapat-pendapat para mahasiswa ini gitu. Jadi kita bisa ya sharing sama-sama lah ya satu kelas. Satu kelas itu sharing bagaimana pendapat kamu, pendapat teman kamu, pendapat Bapak Ibu dosen kamu dan ya itu tadi kerja kelompok ya kalau dilakuin online kayaknya juga agak males gitu ya lebih efektif kalau misalkan offline kayak gitu. Nah, eh kamu kan tadi udah belajar metode pembelajaran, terus udah cukup banyak dapat materi tentang dari prodi pendikat lah ya gitu. Nah, menurut kamu nih, gimana sih cara kamu kamu bisa nerapin materi-materi itu gitu. Misalkan kamu kan nih kan nanti setelah lulus nanti uh, diarahkan untuk menjadi guru gitu kan ya. Diarahkan untuk menjadi guru. Nah, terlebih di masa pandemi ini nih, apalagi anak-anak kalau yang aku lihat ya, karena kan aku juga sering lihat anak-anak itu ngajar-ngajar gitu. Anak-anak tuh kadang suka bosen banget belajar daring ya. Itu aku nggak tahu, kayaknya semua anak pasti setuju deh. Itu setuju banget, belajar daring itu membosankan. Nah, apalagi kalau misalkan belajar agama nih, Sel. Kan anak-anak, aduh, yang mungkin yang langsung aja kadang ngantuk, apalagi yang online gitu kan. Kalau dari kamu sendiri gimana sih cara memberikan metode pembelajaran yang menarik gitu ya, terutama metode pembelajaran agama Katolik nih khususnya. Apalagi di masa pandemi ini. Oke, kalau menurut aku yang aku tahu juga dari para dosen yang udah Ah, ya. mengajari aku untuk bikin orang lain tertarik untuk mendengarkan kita, kita jangan terlalu terpaku melalui materi yang kita kasih. Kita juga Oke. memberikan keleluasaan oleh anak-anak ini maunya apa sih? Kan setiap orang belajar dengan caranya berbeda-beda ya. Ada yang sambil Betul. dengerin lagu, ada yang sambil fokus. Nah, kita harus memperhatikan semuanya itu juga gitu. Kita harus bikin metode yang kalau kalau kata dosenku kemarin itu all out of the box. Jadi Oke. keluar dari zona nyaman kita, keluar dari kerdus kita coba cari tahu apa sih yang dibutuhin anak-anak ini, apa yang dibutuhin oleh umat, oleh orang lain. Kita harus belajar kreatif, kita harus belajar keluar dari zona nyaman kita. Mungkin sesuatu yang belum kita takut untuk coba, mungkin ada yang takut dengan teknologi, tapi kan sekarang anak-anak pada suka main game, main Ah, teknologi. betul. Kita bisa memanfaatkan dari game-game tersebut untuk ngajarin juga tentang agama. Dulu itu aku paling suka kalau guruku tuh cerita tentang pengalaman pribadinya, karena kita nggak tahu pengalaman pribadi seseorang lain itu kayak gimana, dan kita bisa belajar. Aku belajar banyak dari pengalaman pribadi dia, dari pengalaman pribadi guruku yang aku bisa terapin juga. Oh, ternyata guruku juga mengalami kesulitan seperti itu ya, terus gimana solusinya juga dia kasih tahu gitu kan. Jadi uh, yang paling benar bukan yang paling aku ingat dari dosenku sih, cara untuk kita mengajar kreatif itu jangan menerapkan guru selalu benar. Itu Oh, yang kurang ya. Jadi guru juga mengajari, tapi guru juga bisa diajari oleh anak muridnya, karena kan pengalaman kita berbeda-beda. Lalu jangan
pengajaran yang berlebih terhadap penghafalan. Karena balik lagi, tiap orang punya keterampilan yang berbeda-beda. Ada yang hafalan yang mungkin bagus, tapi ada juga yang ya ini hafalan yang nggak bagus, tapi keterampilannya bagus loh. Nah, kita manfaatkan dari keterampilan tersebut, metode belajar kita. Lalu belajar mekanis tentang pemecahan masalah. Jadi setiap orang kan belajar pemecahan masalah itu berbeda-beda. Jadi kita belajar metodenya juga dari situ. Jangan nerapin satu metode ke semua anak-anak atau ke semua pengajaran kita, karena itu akan membosankan, sangat-sangat membosankan. Misalnya kita ceramah terus juga lama-lama kan murid juga malas dengerin kita gitu kan. Jadi ya udah kita ganti metode kita bisa melalui game, melalui tanya jawab juga. Banyak metode-metode yang bisa kita terapin, bisa kita juga memanfaatkan teknologi atau media-media lain. Gitu. Oke. Jangan terlalu berpaku pada materi ya Gisel ya, karena kalau misalkan kita sebagai guru terus-terusan memberikan materi atau metode ceramah terus, itu pasti tentunya akan buat apa ya, bosen anak-anak lah ya. Itu ya kita tidak berdusta lah ya, kita juga kadang suka ngerasa bosan kalau metodenya itu adalah ceramah terus. Tapi benar tadi kata Gisel, sebenarnya kita bisa seimbangi ya metode pembelajarannya, karena tidak semua anak itu mempunyai kemampuan yang sama. Itu setuju banget, karena kayak misalkan aku sama kamu belum tentu keterampilan kita sama. Misalkan keterampilan mengingat kita tuh sama-sama bagus, misalkan kamu lebih bagus, aku lebih rendah gitu, pasti kan berbeda. Tentunya kita bisa aplikasikan dengan metode-metode lain. Tentunya ya kita harus sesuaikan lah ya dengan kondisi kelas, dengan kebutuhan kelas. Kalau misalkan tadi bisa kita kasih games di dalam pembelajaran kita, ya kenapa tidak gitu kan. Oke. Nah, kalau itu tadi metode-metode pembelajaran menurut kamu Gisel. Nah, kalau misalkan belajar nih, selama belajar agama itu, menurut kamu sendiri ada nggak sih tips-tips apa ya buat diri kita sendiri nih, supaya calon guru deh, buat calon guru dulu, buat calon guru untuk memberikan pembelajaran tuh yang apa ya, yang anak itu lebih mudah nangkep materinya gitu, terutama agama ya. Oke. Belajar agama itu nggak semudah yang dipikiran orang ya. Aku dulu Betul. mikirnya juga belajar agama apa sih, belajar agama mah gampang. Tapi pas diaplikasikan, kita mengajari orang lain, itu nggak semudah yang kita kira, kita nggak kita pikir. Betul. Kita tahu tujuan kita mengajari orang itu apa yang mau ingin dicapai dia. Dan itu nggak mudah, kita perlu merancangnya juga. Dan belajar agama itu sebenarnya menyenangkan kalau kita mau tahu lebih dalam. Tapi kalau orang udah nggak mau tahu, udah menganggap sepele, itu ya udah nggak ada lagi minat mereka untuk menarik. Nah, di situ peran kita untuk menarik orang lain, menarik para murid, peserta didik untuk tertarik mengajar dengan kita. Caranya gimana? Ya caranya kayak tadi, kita keluar dari zona nyaman kita, keluar dari kerdus kita lihat apa sih yang dibutuhkan anak-anak ini, apa sih yang dia suka, apa yang dia pengen. Nah, belajar agama tuh nggak melulu tentang buku. Kita juga bisa belajar kitab suci melalui nyanyian, melalui drama. Biasanya anak-anak tuh suka bermain drama. Mereka yang berperan sendiri itu kan lebih menyenangkan gitu. Mereka menjadi Maria atau mereka jadi Yusuf. Itu akan terasa menyenangkan gitu. Dan di situ pengajaran agama menjadi lebih hidup gitu. Karena mereka merefleksikan diri mereka sebagai tokoh agama tersebut, tokoh-tokoh orang kudus tersebut. Di situ aku belajar banyak. Kalau melalui bercerita juga, anak-anak tuh suka mendengarkan cerita yang ada kayak peraganya, lalu suara kita juga diubah menjadi orang lain. Dan dibanding kita cuma mengasih buku, mengasih referensi dan bercerita seperti biasa, itu cepat bikin orang lain bosan. Tapi kalau kita melalui drama, melalui menghasilkan media lain untuk mendukung pelajaran kita, lalu kita juga bercerita dengan banyak peraga, dengan alat lain, itu
pelajaran kita menjadi lebih menarik dan lebih cepat ditangkap oleh yang mendengarkan kita gitu. Oke. Aku jadi kepikiran, ternyata benar juga ya. Kayak misalkan kita drama kecil-kecilan buat anak-anak, apalagi kan sekarang udah masuk masa Advent ya, udah mau Natal juga. Biasanya tuh suka ada drama-drama gitu kan, biasanya di paroki gitu. Itu ternyata bisa juga diaplikasikan dalam metode pembelajaran. Di satu sisi anak-anak diarahkan untuk bisa percaya diri, untuk berani tampil di depan umum, tapi di satu sisi juga akhirnya dia belajar mengenal, oh ternyata Maria ini ibunya Yesus, oh ternyata Yusuf ini bapaknya, terus ada 3 orang Majus, ini siapa sih gitu. Ternyata itu bisa dijadikan salah satu metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, terlebih masa itu ya, biasanya anak-anak milenial suatu saat ketika menjadi guru. Oke. Terus aku inget dulu pas aku SMA, jadi aku pernah ada tugas agama itu aku harus apa sih waktu itu bukan drama kolosal sih. Jadi tugasnya individual gitu loh, tugasnya individual. Aku harus praktekin tentang cerita waktu itu dibagi deh ceritanya apa. Nanti kita sekreatif mungkin kita mau buat wayang boleh, mau buat patung boleh, apa sih namanya? Gambar-gambar gitu boleh, yang ditempel di kardus terus digunting gitu boleh. Terus pakai boneka tangan juga boleh. Nanti kayak kita ngomong sendiri, apa sih itu namanya ya? Drama lah ya mungkin namanya gitu. Dan aku pas kamu ngomong ini, aku baru sadar ternyata, oh ternyata itu cara guru agama aku mengaplikasikan pembelajaran yang salah satunya menarik juga. Dan saat itu aku pun juga excited loh, aku ini jadi cerita nih ya kita. Excited karena harus buat boneka-bonekaannya, harus buat wayang-wayangannya, dan itu oke, benar juga kata kamu. Kita lihat kebutuhan siswanya juga, terus sesuaikan juga tentunya ya, dan kita harus ya pinter-pinter kreatif lah ya untuk pembelajaran. Nah, oke, selanjutnya itu, nih menurut kamu nih Gisel, kalau pembelajaran daring untuk agama Katolik nih, menurut kamu tuh efektif nggak sih? Mau itu dari lingkupnya SD ya, SD, SMP, SMA, atau sampai kamu kuliah nih menjadi mahasiswa. Pembelajaran agama yang dilakukan secara daring tuh efektif nggak sih? Pembelajaran agama secara daring bisa tetap efektif kalau dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh gitu. Balik lagi, sebenarnya kata ini guru ini mau nggak untuk keluar dari zona nyaman mereka, mau nggak untuk tetap efektif dan aktif mengajar mereka. Sebenarnya sebagai guru agama nanti atau katekis, kita juga tetap bisa memanfaatkan banyak hal kok buat belajar agama, nggak cuma melulu tentang buku atau kitab suci. Kita bisa mengandalkan juga video atau refleksi kita sendiri untuk mengajar orang lain. Itu bisa loh pengalaman hidup kita yang nggak dipunya orang lain, bagaimana cara kita mengimani Yesus. Karena aku ngelihat sharing-sharing yang ada di YouTube, yang ada di TikTok juga menarik kok sebenarnya. Kalau kayak podcast gitu kan, ada loh podcast tentang iman mereka, cerita mereka sendiri tentang mengimani Yesus itu gimana, mengimani agama mereka, memperdalam iman mereka. Jadi sebenarnya daring itu enggak memutus atau enggak menjauhkan kita dari Tuhan. Kita tetap bisa kok belajar agama melalui daring. Kita bisa mengaplikasikan, bahkan daring malah membantu kita untuk mendekati orang-orang yang jauh dari kita gitu, yang kangen dengan Tuhan, yang kangen dengan berkomunitas. Kan karena online jadi nggak bisa berkomunitas, nggak bisa dekat-dekat, maksudnya nggak bisa kumpul, tapi kita tetap bisa menggunakan daring itu sebagai sarananya. Oke, tetap ya walaupun daring gitu sebenarnya pembelajaran agama tuh juga sebenarnya efektif lah ya, karena sekarang juga kayaknya banyak ya seminar-seminar online atau kegiatan persekutuan online yang
mungkin itu tadi dipikirnya jauh itu kan di Tangerang, rumah aku di Jakarta, aku nggak bisa ikut. Tapi sekarang karena online gini, karena daring akhirnya bisa ikut lewat Zoom, lewat Google Meeting dan lain sebagainya. Kalau misalkan ini, kamu sebagai mahasiswa sendiri, kamu ngerasa nggak sih kalau misalkan pembelajaran yang diterima itu efektif atau tidak? Kalau menurut aku sendiri tergantung kita, tergantung niat kita sih untuk menerimanya atau tidak. Tapi menurut aku tetap efektif, tetap bisa efektif gitu. Balik lagi karena cara mengajar dosen-dosennya Iya betul yang betul. yang dia nggak melulu tentang materi, nggak melulu tentang buku, tapi dia juga mau tahu nih pendapat mahasiswanya kayak gimana sih. Nah itu yang menurutku menarik sih. Mereka membiarkan diri kita untuk berekspresi, untuk terus terang berbicara, bersharing satu sama lain, berdialog, biar kita lebih paham dan tujuan yang ingin dicapai sama dosennya ini jadi tercapai dan kitanya lebih mengerti juga. Jadi efektif ya, walaupun online begini. Oke, berarti yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen di pendikat itu udah efektif ya, karena cara mengajar mereka berbeda-beda, terus juga mereka mengaplikasikannya tentunya dengan hal-hal yang mungkin tidak biasa dilakukan gitu ya. Oke, nah kalau misalkan di pendidikan sendiri selama 3 semester ada nggak sih mata kuliah yang menurut kamu itu mengasihkan atau kamu seneng banget nih sama mata kuliah itu, ada nggak? Ada Kak, kalau di Oke. semester 1 aku suka banget sama mata kuliah spiritualitas manusia, di mana Yesus sendiri yang menjadi sumber spiritualitasnya. Dan di situ Oke. kita belajar juga tentang psikolog manusia dan Mm-mm. dikaitkan dengan spiritualitas kita gitu. Dan di situ aku belajar kalau spiritualitas Asia ada bedanya juga loh dengan yang lainnya, dengan Eropa, di Oke. mana kita kita biasa berlutut dan hening, tapi di mereka itu nggak biasa. Jadi spiritualitas kita emang berbeda-beda dan nggak bisa dibilang Oh. emang spiritualitas manusia ya berbeda-beda, spiritual satu sama lain. Dan ya yang tapi tujuan utamanya yang satu ya sumbernya ya Yesus Kristus sendiri. Lalu ada juga tentang spiritualitas misi. Di situ kita mendalami kalau hidup kita ini ada misinya, kayak kayak film Misi Impossible. Walaupun Oke. susah, ya kita harus menjalani misi itu dengan baik, dengan sukacita, dengan tulus agar misi itu sukses. Lalu untuk semester ini juga aku suka mata kuliah ini, moral kapital selekta. Di situ kita diajarin moral kita dan banyak isu-isu yang sebenarnya awalnya nggak terpikirkan, tapi orang lain atau banyak malah yang mengalaminya. Jadi gimana kita mengatasi mereka, cara ngasih pendapat kita, itu juga harus dipikirkan untuk kita dapat ngasih yang lebih baik kepada orang lain. Begitu. Oke. Dua mata kuliah yang menurut kamu itu mata kuliah favorit lah ya. Tadi ada apa tadi namanya spiritualitas apa tadi? Ya itulah spiritualitas itu dan tadi yang di semester ini. Apakah salah satu alasan kamu menyukai mata kuliah tersebut adalah cara pengajaran dosennya? Iya, termasuk Kak, cara Oke, pengajaran mereka. oke. Boleh di-spill sedikit nih, bahasa anak sekarang tuh di-spill gitu ya. Di-spill nih, gimana sih metode pembelajaran itu yang akhirnya membuat kamu suka sama mata kuliah itu? Yang kayak gimana sih metode pembelajarannya? Ya, oke. Metode pembelajaran para dosen ini cukup menarik ya. Mereka mereka nggak cuma ngasih PPT lalu ngomong, atau mereka nggak Ah, cuma ngasih tugas kita, mm-mm. tapi mereka menjelaskan, nggak cuma menjelaskan, tapi mereka juga ngasih dialog kita. Mereka ngasih Oke. contoh kasus nyata yang ada di sekitar kita, lalu menanyakan pendapat kita seperti apa. Dan pendapat kita ini udah dibilang salah, mereka selalu mengapresiasikan kita karena kita berani berbicara gitu kan. Jadi itu Oke. yang buat semangat kita untuk terus menjawab pertanyaan dari para dosen. Lalu yang bikin semangat juga mereka mengasih
kayak video atau gambar yang benar-benar kita jadi lebih memahami maksudnya apa, tujuannya dari pembelajaran ini tuh apa gitu. Itu sih kayak yang bikin menarik. Oke, jadi tadi ada video yang bisa ditonton bareng-bareng, terus juga mendengarkan pendapat mahasiswanya, sharing bareng. Oke, itu akhirnya membuat apa ya, kamu semakin suka dan tertarik dengan mata kuliah itu. Eh, Kalau kamu suka mata kuliah itu berarti nilainya aman lah ya, bagus lah ya. Bagus gak Yang nih? semester ini nggak tahu sih Kak, tapi yang semester Ah, satu bagus. Oke, yang semester 1 bagus, yang sekarang nggak boleh nggak bagus berarti ya. Nanti dicatat nih, Bapak Ibu dosen, setelah live ini selesai, ditonton ya, nilai Gisel dipantau ya, jangan sampai enggak. Kita lihat apakah Gisel bisa nilainya bagus pada semester ini. Oke, nah ada tantangan tersendiri nggak sih buat kamu Gisel belajar agama Katolik ya? Ya walaupun tidak sepenuhnya kamu belajar agama terus tiap hari gitu, tapi karena kamu menyandang status sebagai mahasiswa prodi pendidikan. Ada nggak sih tantangan buat kamu? Tantangan tersendirinya ada sih Kak. Kadang ya walaupun nggak belajar agama, kadang juga malas untuk mengikuti online kan gitu. Apalagi masih pagi banget, terus udah kelas, itu ada tantangan tersendirinya kita untuk bangkit, untuk mandi, untuk ngikutin kelas. Lalu karena aku kebanyakan belajar tentang mata kuliah agama ya, mendalami agama, itu kan aku butuh kitab suci, dan kitab sucinya itu kan tebel ya, kadang untuk membawanya juga aduh berat, itu tantangan tersendiri gitu. Tapi kalau kita mau, kita udah niat, aku kan udah memantapkan diri kalau aku ini calon katekis loh. Kalau aku mau, gimana nanti yang aku ajar? Gimana aku mau mendalami pengajaran dari dosen? Di situ aku belajar untuk menyemangati diri sendiri ya, sih Kak. Aku sering kali aku bilang, aku yang milih jalan ini loh. Aku yang udah memantapkan diri sendiri, dan udah bertahan semester 3 ini masih males-malesan, mau sampai kapan gitu sih Kak. Jadi tantangannya ya harus dilawan. Gimana kita, kalau kita jatuh ya cara kita maju ya tetap bangkit. Kalau kita jatuh, kita mau maju ya kita harus bangkit dulu. Jangan ada tantangan jatuh terus ya udah kita duduk aja, kita diem aja, ya kita nggak bakal maju kalau kayak gitu. Oke, ada lah ya tantangan sebagai mahasiswa. Mungkin tadi males bangun harus pagi, terus juga tadi kamu bilang nggak jauh-jauh dari Alkitab, kamu harus bawa Alkitab tebal-tebal, misalkan seperti itu. Tapi kamu kembali lagi ke prinsip kamu. Kamu dari awal sudah mantap memilih prodi pendidikan sebagai jalan kamu untuk menjadi katekis di suatu saat nanti. Nah, tadi kan kamu juga bilang pasti ada rasa bosannya juga lah ya kuliah pendidikan, terus kamu apalagi secara daring kayak gini. Selain tadi yang sudah kamu sebutkan barusan, gimana sih cara ngadepin tantangan-tantangan, hambatan-hambatan, rasa bosan kamu selama kuliah ini tuh ada nggak sih? Cara ngadepinnya kayak gimana? Ada sih Kak, mungkin namanya manusia pasti selalu mengalami kesulitan, hambatan, Betul. dan rasa capek pastinya. Dan aku diajarin buat ya udah, kalau kamu ngerasain itu ya udah lepasin aja dulu. Kamu ngerasain itu, ya itu yang kamu rasain sekarang. Jangan kamu, misalnya aku lagi sedih, lagi mau nangis, tapi jangan langsung dibentak, jangan langsung dihentak. Nggak boleh, kamu nggak boleh nangis. Nah kayak gitu malah kita nggak bisa ngeluarin ekspresi kita, nggak bisa ngeluarin perasaan kita. Jadi ya udah, kalau kamu mau nangis, mau capek, istirahat dulu, diemin dulu diri kamu, tenangin dulu, lalu gerak. Abis itu lalu baru bangkit lagi.
kalau kita selalu dipaksain untuk menekan perasaan kita sendiri, itu ya kita juga nggak bakal gerak, kita nggak bakal maju, kita nggak bakal melakukan segala sesuatunya dengan sukacita. Tapi kalau kita berusaha memahami diri kita sendiri dulu, kita menyayangi dulu, ya udah kalau kamu lagi capek, istirahat dulu, tenangin dulu, itu pasti akan berbuah lebih baik karena kita memahami diri kita sendiri dulu, lalu kita bergerak maju abis itu. Ya jangan terus-terusan diem aja juga lagi, tapi kita harus juga bergerak maju. Nah, tantangan terbesar aku selama kuliah ya itu capek mungkin ya dari tugas. Dan yang awalnya aku kira pelajaran agama paling kitab suci doang apa sih, tapi enggak, kita mendalami juga sejarah-sejarahnya, dasar-dasar pengajarannya, gimana kita menjadi katekis yang baik, kita berani keluar dari zona nyaman kita, dan itu semua nggak mudah gitu. Tapi kita harus melakukannya dengan sukacita, dengan happy. Dan aku bersyukur sih, walaupun banyak tantangan yang menerpa, karena jalan yang Tuhan kasih itu pasti nggak selalu mulus, nggak selalu baik-baik aja gitu. Selalu ada timpangan, tanjakan, turunan, polisi tidur, itu banyak banget pasti. Tapi balik lagi, kita mau putus di tengah jalan atau kita mau lanjut terus. Kalau kita mau lanjut terus, ya udah, ini Tuhan yang kasih, Tuhan yang pasti jalan kita yang terbaik, pasti kita jalanin aja dulu. Kita terangin diri kalau lagi capek, tapi kita harus bergerak maju juga, berani untuk terus maju. Dengan cara, dengan aku selalu mikir gini sih Kak, setiap hari mungkin bukan selalu hari yang baik, tapi selalu ada hal baik di setiap harinya. Itu yang aku pelajari. Jadi tantangan aku, kalau aku lagi capek banget rasanya, kayak pengen berhenti aja, aku selalu ingat lagi hal-hal baik yang udah aku terima selama kuliah ini, sama belajar. Dimana dosennya baik-baik banget, mata kuliahnya juga. Sebenarnya mata kuliah ini seru banget gitu. Masa kamu mau berhenti sih, Sel? Kamu udah semester 3 loh. Udah selama ini gitu. Kamu masih mau berhenti? Ya janganlah. Aku selalu bilang kayak gitu. Jadi tantangannya ya aku balas dengan keinginanku sendiri. Oke, tentunya dengan semangat dalam diri ya Giselle ya. Walaupun kita ngerasa capek, it's okay, istirahat dulu. Mau nangis, nangislah selagi bisa nangis. Mau teriak-teriak sekenceng-kencengnya supaya kita lebih lega tentunya. Dan kita juga nggak boleh berlarut-larut dalam masalah kita, dalam hambatan kita, dan kita tentunya harus bangkit. Ingat prinsip yang udah kita buat di awal, ingat tantangan-tantangan lika-liku dari awal kita kuliah sampai berada saat ini. Tentunya banyak perjuangan yang udah dilalui gitu ya Giselle ya. Oke, ini sangat menginspirasi banget teman-teman, apalagi di masa pandemi ini mahasiswa pasti sering banget ngerasa lelah, ngerasa capek, rasanya pengen udahan gitu. Tapi kita balik lagi ke prinsip kita di awal. Oke, Giselle, yang terakhir nih. Karena sudah waktunya, aku mau minta indih dari kamu pesan-pesan untuk teman-teman calon mahasiswa baru tahun depan yang akan masuk kuliah di Prodi Pendikat, terus juga untuk teman-teman kamu, dan satu harapan kamu selama kamu menjadi mahasiswa Prodi Pendikat. Silahkan. Oke, Kak. Untuk teman-teman yang lain, untuk mungkin yang mau masuk ke pendidikan, pesan aku sih jangan takut. Ini jalan Tuhan Tuhan yang kasih buat kamu, dan pasti Tuhan ngasih yang terbaik buat kamu. Gak mungkin yang enggak gitu. Jadi kita jalanin aja dulu, tenang aja kok. Di keluarga pendidikan ini orang-orangnya pada baik banget, pas bantuin. Walaupun pasti ada tantangan tersendiri yang akan menerpa gitu, karena ya jalan mahasiswa nggak bakal mulus-mulus aja, pasti ada tantangannya. Tapi ya udah, kita jalanin aja dulu. Pasti selalu ada hal baik kok di setiap langkah yang akan kita jalani nantinya. Yang penting kita berani untuk bergerak, kita berani memilih,
nggak perlu takut apa yang akan terjadi nantinya, karena pasti akan ada solusinya. Dan yang aku ingat, ayat yang aku ingat itu, Tuhan gak bakal biarin kita jatuh tergeletak, dia pasti akan menopang tangan kita. Jadi dia gak membiarkan kita untuk jatuh, sepenuhnya jatuh. Jadi kita harus berani melangkah teman-teman. Terus harapan buat aku ke depannya sih, semoga aku bisa lulus tepat waktu. Amin. Semangat terus menjalani perkuliahan ini. Oke. Ini harapan, pesan-pesan juga buat teman-teman juga ya, walaupun kita ngerasa ini aku juga akhirnya tersentuh deh. Karena pasti tentunya Tuhan tidak akan ninggalin kita dalam keadaan kita yang terpuruk ini. Pasti kita juga akan bisa bangkit. Dan harapannya tadi kita doakan bersama, semoga cepat lulus tepat waktu dan bisa menjadi katekis yang menginspirasi banyak orang. Gitu ya Gisel ya? Betul banget, Kak. Oke, terima kasih banyak Gisel atas kamu udah mau meluangkan waktunya karena hari ini kamu sebenarnya tadi ada kuliah offline ya, kuliah offline langsung buru-buru pulang harus live bareng hari ini, sharing bareng teman-teman di FPB. Kamu udah mau meluangkan waktu kamu berbagi cerita, capek-capek bolak-balik tadi ke kampus. Terima kasih banyak untuk waktunya atas sharing yang menarik pada malam hari ini dan tentunya kita sama-sama berharap dengan adanya sharing ini dapat membantu teman-teman lebih semangat dalam menjalankan aktivitas perkuliahannya. Terima kasih banyak ya Gisel atas waktunya pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Paula juga. Oke, terima kasih Gisel. Selamat malam. Selamat malam Kak Paula. Selamat malam teman-teman. Oke, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan sharing dari Gisel, mahasiswi pendidikan angkatan 2020. Banyak tadi hal-hal yang bisa kita ambil, bagaimana pengalaman kuliahnya, lika-liku perjalanannya bisa menjadi mahasiswa saat ini. Dan untuk informasi teman-teman, mungkin buat yang punya adik, punya saudara, sepupu, dan lain sebagainya, yang masih bingung nih mau kuliah di mana. Nah, Unika Atmajaya teman-teman, pertanggal 29 November 2021 hingga 9 Januari 2022 membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2022-2023 dengan 2 jalur nih. Ada jalur raport dan juga jalur tes. Tentunya untuk periode kali ini akan dikenakan biaya pendaftaran dan juga pastinya ada berbagai macam program beasiswa yang ditawarkan untuk teman-teman calon mahasiswa baru angkatan 2022-2023. Nah, untuk info selengkapnya, teman-teman bisa langsung lihat di join.atmajaya.ac.id. Oke, teman-teman, sekian sharing pada malam hari ini. Semoga sharing pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat memetik hal-hal yang positif yang bisa kita terapkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Cukup sekian live sharing ilmu bareng FPB pada malam hari ini. Terus saksikan live sharing ilmu bareng FPB part selanjutnya. Terus pantau Instagram FPB UAJ dan terus nantikan informasi-informasi yang menarik dan juga informasi beasiswa teman-teman. Oke, cukup sekian pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.